Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang biodata dan perjuangan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Suwahluntu pada 24 Agustus 1903, yang merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Hatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Suwahluntu, Padang Panjang. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri. Saudara-saudara Yamin antara lain Muhammad Yaman, seorang pendidik, Jamaluddin Adinegoro, seorang wartawan terkemuka, Ramana Usman, pelopor skop diplomatik Indonesia. Selain itu, sepupunya Muhammad Amir juga merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di HIS Palembang, kemudian melanjutkan ke AMS Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kai. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda harus diurungkan karena ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan berhasil memperoleh gelar sarjana hukum pada tahun 1932. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra, yaitu Dang Rahadian Sinayangsih Yamin. Pada tahun 1969, Dian melangsungkan pernikahan dengan Gusti Raden Ayu Retno Satuti, putri tertua dari Mangkunegara Delapan. Beliau merupakan salah satu pakar hukum serta sastrawan terkemuka pada angkatan Pujangga Baru. Banyak sekali karya tulis terkenal yang telah ditulis seperti Gajah Mada 1945, Sejarah Peperangan Diponegoro, Tan Malaka 1945, Tanah Air 1922, Indonesia Tumpah Darah 1928, Ken Arok dan Ken Dede 1934, Revolusi Amerika 1951. Sebagian dari karyanya ditulis dalam bahasa Melayu. Karya-karya Muhammad Yamin biasa diterbitkan dalam jurnal Jong Sumatera. Tidak hanya itu saja, dirinya juga dianggap sebagai salah satu pelopor puisi modern. Perjuangan Muhammad Yamin di bidang politik dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatera Bond dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia sebagai alat persatuan. Kemudian, setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama kesusastraan Indonesia. Pada tahun 1932, ia bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1942. Yamin tercatat sebagai anggota Pertindo. Setelah Pertindo bubar, bersama Adnan Kapaugani dan Amir Sarifuddin, ia mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Tujuan Gerindo adalah meningkatkan kesadaran publik akan ide-ide nasional dengan mengorganisir rakyat. Yamin dikeluarkan dari organisasi pada tahun 1939 karena melanggar peraturan, termasuk berkampanye melawan calon Gerindo lainnya dalam pemilihan Dewan Kota Madya Batavia. Ia kemudian mendirikan Partai Persatuan Indonesia atau Perpindo. Dari tahun 1938 hingga 1942, sebuah badan penasihat yang dibentuk pada tahun 1917 oleh Belanda di Hindia Belanda. Semasa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA, sebuah organisasi nasional yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI, ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Pada 29 Mei 1945, ia menyampaikan pidato tentang dasar filosofi dan politik tertentu untuk negara baru yang diusulkan dan menyebutkan 5 prinsip bangsa yang kemudian dikenal sebagai Pancasila dan kemudian dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Ini akan menjadi 2 hari sebelum pidato Soekarno menguraikan Pancasila dalam 1 Juni. Yamin adalah anggota Panitia 9 yang bertugas mulai merancang Undang-Undang Dasar. Panitia ini menghasilkan pembukaan yang memuat intisari pidato resmi Soekarno 1 Juni. Yamin menyebutnya Piagam Jakarta.
Pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Panitia PPKI bertemu dan menugaskan Komisi 7, Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo, Soebardjo, Otto Iskandar-Dinata, Yamin, dan Wongsonegoro untuk menghasilkan versi final Undang-Undang Dasar. Setelah kemerdekaan, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Yamin antara lain anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Yamin membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses pengadilan. Ia mengeluarkan 950 orang tahanan yang dicap komunis atau sosialis. Kemudian di saat menjabat Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Yamin banyak mendorong pendirian universitas-universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Di antara perguruan tinggi yang ia dirikan adalah Universitas Andalas di Padang, Sumatera Barat, dan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, Jawa Barat, yang awal didirikan bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru. Yamin meninggal di Jakarta pada 17 Oktober 1962 sebagai pencetus ide penting yang mendominasi sejarah politik dan budaya Indonesia modern. Idenya berkontribusi pada kebangkitan politik dan gelora kebangsaan nasional di Indonesia. Pada tahun 1973, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.